Moho ate lan ngapura keparing ampun kawula Gusti Allah ya Rabbi pangeran kang maha suci sembah sujud kagem Gusti selawat kagem Sang Nabi Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Mitra Songgolangit, mari kita simak siraman kolbu di program Cermat Ceramah Ramadan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga menjelang berbuka puasa bersama Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat sore untuk mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada. Dan dalam 15 menit ke depan saya Talita Amelia yang akan mengantarkan Bapak Aibda Freddy Sukma Krisdiana SH dari anggota Satlantas Polres Ponorogo dalam program Cermat Ceramah Ramadan Radio Songgolangit FM. Dan langsung saja kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama tasliman katsira amma ba'du. Para saudara pendengar Radio Songgolangit FM yang selalu kami cintai, alhamdulillah tidak henti-hentinya kami selalu mengajak untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa iman, berupa Islam, yang mana dengan kedua nikmat ini kita bisa menjalankan syariat ibadah di bulan Ramadan ini, yaitu ibadah puasa dengan syariat yang mudah, yang bisa kita lakukan dengan mudah. Jadi di umat Rasulullah SAW ini diberikan oleh Allah syariat-syariat yang bisa kita jalankan dengan mudah, yang bisa kita laksanakan dengan maksimal. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama warasatul anbiya, dan seluruh umat Islam yang selalu setia kepada tuntunan beliau hingga akhir nanti. Saudara pendengar sekalian, pada momentum yang bahagia ini kita akan sedikit membahas tentang bulan puasa. Bulan puasa yang berarti di situ adalah asyamus sabru, asyahrus sabru. Jadi bulan kesabaran. Alhamdulillah kita di sini memasuki bulan Ramadan, kita ditempa untuk menjadi manusia-manusia yang lebih sabar. Sabar yang sempurna. Apa itu sabar yang sempurna? Kesabaran itu ada 3. Yang pertama, sabar untuk mentaati perintah Allah. Kita di sini menjalankan ibadah puasa, tentunya banyak hal-hal yang kita tinggalkan. Jadi kita melaksanakan puasa, melaksanakan syariat agama, kita menjalankan sholat, menjalankan ibadah-ibadah sunnah, membaca Al-Quran, tentunya kita membutuhkan kesabaran. Yang kedua,
sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Ketika kita berpuasa, tentunya kita meninggalkan hal-hal baik itu hukum asalnya halal. Di antaranya apa? Di antaranya adalah makan dan minum. Makanan minuman kita sehari-hari pada dasarnya hukumnya halal. Tapi ketika kita menjalankan syariat puasa ini, kita untuk sementara waktu tidak boleh untuk makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari nanti. Di antara lagi mungkin kita yang sudah punya pasangan suami istri, tentunya pasangan kita adalah halal bagi kita. Akan tetapi ketika puasa dan itu menyebabkan batalnya puasa kita, maka kita dengan sabar untuk tidak melakukan sesuatu apapun dengan pasangan kita sendiri. Sabar yang ketiga yaitu sabar ketika menjalankan takdir Allah. Takdir Allah di sini ada dua macam. Yang pertama takdir kebahagiaan. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan oleh Allah, contohnya kita mempunyai kekayaan, mendapatkan harta yang melimpah, tentunya kita menjalaninya dengan kesabaran. Kita harus menjalaninya dengan kesabaran agar kita tidak menjadi orang-orang yang sombong, agar kita tidak menjadi orang-orang yang selalu meremehkan orang di bawah kita. Seperti halnya Nabi Sulaiman yang diberikan ilmu, diberikan kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelah beliau. Untuk menjadi orang kaya kita perlu sabar. Untuk menjadi orang yang dermawan kita perlu sabar. Kemudian menghadapi takdir Allah yang buruk. Contohnya misalkan kita terkena musibah, kita menjadi orang-orang yang hidupnya pas-pasan, tentunya kita harus dengan kesabaran. Sabar apa? Sabar dalam menerima takdir Allah. Yakin semua takdir Allah yang diberikan kepada kita adalah suatu kebaikan. Nah, di bulan Ramadan ini marilah kita semua untuk berlomba-lomba untuk belajar meningkatkan kesabaran kita untuk bisa menjadi manusia-manusia yang sabar sejati, yaitu yang mempunyai unsur 3 hal di atas tadi. Ali bin Abi Thalib berkata, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasati. Sabar di dalam keimanan bagaikan kepala untuk badan kita. Jadi sebagaimana badan kita tidak akan hidup tanpa kesabaran. Artinya badan kita tidak akan hidup dengan kepala. Demikian pula iman kita yang tidak akan hidup dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan surga, Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, engkau lihat itu surga, apa isinya? Kemudian Jibril terbang mengelilingi surga, melihat surga yang begitu indahnya. Malaikat Jibril terkesima, malaikat Jibril tersanjung dengan keindahan surga itu. Kemudian Allah bertanya, wahai Jibril, apa yang kau lihat tentang surga? Ya Allah, surga itu indah, surga itu suatu kenikmatan yang tidak ada batasnya. Saya yakin manusia-manusia ciptaanmu akan ingin masuk surga. Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk kembali lagi ke surga. Coba kamu kembali, kamu lihat di sekitar surga ada apa. Ternyata apa? Ufatil jannah bimakari. Surga itu dikelilingi sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi untuk masuk surga perlu menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Dengan kesabaran inilah kita bisa meraih surga Allah. Kemudian ketika Allah menciptakan neraka, Allah memerintahkan Jibril untuk mengelilingi neraka. Kamu lihat tuh neraka itu ada apa. Kemudian Jibril berkata, wahai Allah, neraka itu penuh siksaan, pedih, siksaan yang sakitnya tidak ada batasnya. Saya yakin manusia tidak ada yang ingin masuk neraka. Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk kembali. Kamu kembali lagi ke neraka. Di sekitar neraka itu ada apa? Kemudian setelah Jibril melihat neraka, Jibril kembali dan mengabarkan pada Allah, ya Allah, ufatinar bisyahawat. Neraka ini diselubungi dengan sesuatu yang menyenangkan. Maka perlu kesabaran untuk menjalankan agama Islam ini. Karena syariat-syariat Allah itu bertentangan dengan hawa nafsu kita, sedangkan larangan-larangan Allah itu sejalan dengan hawa nafsu kita.
Demikian insya Allah sedikit yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini dan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya, dari puasa-puasa sebelumnya. Demikian dari kami. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mitra Songgol Langit ya, tausiah yang disampaikan dari Bapak Aibda Freddy Sukma Krisdiana SH dari anggota Satlantas Polres Ponorogo yang dapat kita ambil pelajaran dan juga intisarinya. Semoga perjumpaan kita di sore hari ini dalam program Cermat Ceramah Ramadan Radio Songgol Langit FM bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan pastinya nantikan program Cermat esok hari pada jam yang sama dengan penceramah yang berbeda. Akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seribu bulan yang selalu